Maka jemaah dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini apa temanya? Kemarin baru separuhnya kan? Oh, baru separuh? Jual beli yang diperdebatkan itu loh, kan belum dilanjutkan. Oh, jual beli yang diperdebatkan. Jual beli yang halaman 23. Halaman 23. Oh, saya nggak bawa bukunya. Ini aja. Ya, jual beli yang diperselisihkan. Satu, jual beli tawaruk, sudah ya? Sudah. Yang kedua, jual beli dengan sistem DP, kayaknya sudah. Sudah. Yang terakhir, urbun, jual beli urbun, sudah. Sudah. Yang keempat, jual beli hewan dengan hewan secara tempo disertai dengan gambaran. Kemudian yang terakhir, bai'ul fuduli. Apa fuduli? Jual beli tanpa izin barang pemiliknya. Itu sering terjadi. Sering. Misalkan saya jualan cilok, bukan cilok ya, apa ya? Pokoknya makanan. Samping saya juga jualan bensin. Saya jualan makanan, dia jualan bensin. Saya tahu bensin itu harganya 12.000 per botol, bukan per liter ya, per botol. Kalau dia bilang per liter, itu harus liter betul. Kalau ternyata tidak seliter, itu tanggung jawab nanti di akhirat akan dimintai selisihnya itu. Ya. Makanya lebih baik pokoknya kalau jawab per botol mas, menten iki sini kiro-kiro, yang kurang lebih setengah 1 liter, kurang lebih, bisa kurang bisa lebih. Itu aman. Tapi kalau jualnya per liter, nah itu harus betul-betul 1 liter. Kalau enggak, itu tanggung jawab di akhir. Termasuk jual kelengkeng, paham? Kalau dia kelengkeng sekilo kelengkeng tapi diisi batang-batang kelengkeng, ini nonton. Kadang batangnya dituntut orang isinya ini, karena buahin hanya untuk memperberat saja. Oh itu tanggung jawab di akhir. Tapi kalau jual kelengkeng 1 ikat, itu malah tidak apa-apa, paham? Kan barangnya kelihatan, bisa dihitung, bisa dilihat, bisa diperkirakan. Saya jual kelengkeng 1 ikat mas, 1 ikatnya teniki 30.000. Kalau ini rambutan 1 ikat 10.000. Silakan dilihat, dihitung monggo, ya kan? Mau ditimbang tapi ya tentu batangnya katut. Tapi saya nggak jual Aceh 1 kilo, tapi Aceh 1 ikat. Itu lebih aman daripada dia bilang sekilo tapi batangnya gede-gede dileboknya itu diikat dan memperberat tersebut. Nah, ini tentang jual beli fuduli. Nah, jual beli fuduli, ketika orang itu nggak ada, penjualnya nggak ada pembeli datang kemudian mas bensin mas, sing total lebih tengkulahi mas, cinta ini ternyata BAB lama kan, ya. Apalagi sambil dinikmati. Kemudian saya sebagai tetangga penjual, saya mesake pembeli, wes mas tak dodoli mas, ya, saya jualkan. Nah barang itu saya saya masukkan ke tangki dia, terus saya terima 12.000. Nah perbuatan saya ini termasuk kategori bai'ul fuduli, di mana saya menjual barang yang bukan milik saya dan tanpa izin, paham? Tapi saya memperkirakan sing duwe itu yuk rela, paham? Nah, maka di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan jual belinya tidak sah dan harus dibatalkan, paham? Tapi pendapat yang lebih diambil oleh para ulama, jual belinya itu sah apabila si pemilik mengetahui dan diberitahu dia rela. Tuh, rapopo mas maturun malahan kan misalnya ya. Mal pelangganku kehilangan pelanggan melang sopayu. Dia kan tahu botolnya pada berapa, kemudian harganya juga tepat, nggak kurang karena ditulisi 12.000 per botol, sehingga dia senang. Maka ketika dia senang, maka tidak mengapa transaksi tersebut menjadi halal dan sah. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap tidak sah. Ini ada perbedaan pendapat. Makanya kita sebagai muslim yang lebih utama
meninggalkan perdebatan. Jadi kalau ragu-ragu dengan praktek itu lebih baik nggak usah melayani, tapi kecuali kita izin kepada pemilik. Pokoknya nenek pembeli piye, tolong dodolono sik, selesai masalah. Berarti bukan fuduli lagi, tetapi memang dengan wakalah kita dapat izin dari pemilik. Wallahu ta'ala. Lama gak sampai ingatkan Allah, ini tentang jual beli yang diperbankan, termasuk jual beli antara daging hewan ditukar dengan hewan. Karena ada itu di Lebaran itu kan kadang-kadang, tapi biasanya bukan daging, kulit, ya, kulit banyak ditukar wedhus kan itu kan, atau daging kambing ditukar dengan kambing. Itu boleh atau tidak, ini menjadi perdebatan para ulama. Wallahu ta'ala. Tapi menghindari perselisihan itu lebih selamat. Ini tentang jual beli yang diperdebatkan keharamannya. Kurang dua itu akan selesai. Kemudian di sini dicatat jual beli murabahah sudah, kemudian bentuk-bentuk jual beli juga sudah. Kemudian akad salam sudah atau belum? Sudah ya? Ya, saya juga tulis ini. Kemudian akad istisna juga sudah. Sudah semua. Nanti sudah selesai. Jual beli jizab, yaitu dengan taksiran atau nebas atau naksir, kan sudah kan dulu? Sudah. Jual beli usul dan tamar itu sudah. Kemudian syirkah, bentuk akad syirkah. Syirkah itu kerjasama, sudah atau belum? Sudah atau belum? Kerjasama bisnis belum ya? Sudah tapi belum selesai. Syirkah al-mudharabah sudah atau belum? Belum. Saya sebutkan dulu tentang syirkah al-mudharabah. Atau jual beli melalui media sosial. Sudah atau belum? Ya, mungkin mudharabah dulu saya sebutkan tentang jual beli mudharabah. Apa itu mudharabah? Dorbun artinya apa? Oh, enggak ada itu ya. Dorbun, apa dorbun? Dorong bayar 1000, memukul. Artinya ini jual beli agar menjalankan modalnya untuk dijalankan sebagai bentuk usaha. Ini kerjasama bisnis antara pemodal dengan pelaksana. Jual beli antara pemodal dengan pelaksana. Nah, para ulama menyebutkan al-mudharabatu masyru'ah bi ijma'is sahabah wal a'immah. Sesungguhnya praktek mudharabah ini masyru', disyariatkan, sepakat para sahabat dan juga para a'immah, para imam-imam seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Nah, sekarang kaidah-kaidah dalam praktek akad mudharabah. Dalam kitab ini Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Al-Jazairi rahimahullah, seorang ahli tafsir di Madinah, pengajar di kampus Madinah. Beliau mengatakan antakuna baina muslimain,
jaiza at-tasarruf wa la ba'sa an takuna baina muslim wa kafir idza kana ra'sul mal minal kafir wal amalu minal muslim. Jadi memang secara idealnya kerjasama bisnis itu ya sesama muslim, itu ideal, karena diharapkan modalnya betul-betul halal, yang menjalankan betul-betul paham. Tetapi kata beliau, wala ba'sa an takuna baina muslim wa kafir, maka tidak mengapa kita itu kerjasama dengan orang kafir dalam bisnis loh ya, bukan dalam bangun kampus atau dalam bangun pendidikan Islam, bukan. Tidak mengapa kita bekerja sama dengan orang kafir. Ida dalam hal ini syirkah al-mudharabah, jika pemodalnya dengan pelaksana mana yang kafir. Kita kerja sama bisnis dengan orang kafir, misalkan kita punya teman non muslim, terus kita ngajak kerjasama. Yang boleh itu kita yang menjadi pelaksana usaha, dia yang modali, atau kita yang modali, dia yang melaksanakan usaha. Kita yang modali, dia yang, apa alasannya? Ya. Terserah nanti yang non muslim itu mau dijual menurut versi mereka. Artinya kita, berarti kita yang modali mereka yang menjalankan usaha, atau mereka yang modali kita yang menjalankan usaha. Ya, maka beliau katakan idza kana ra'sul mali minal kafir, dibolehkan jika pemilik modal itu orang kafir. Wal amalu minal muslim, dan yang mengerjakan atau mudharib itu orang muslim. Kenapa? Nah, beliau sebutkan alasannya, la yakhsha ma'ahu ar-riba. Kenapa? Jika yang menjalankan muslim itu tidak dikhawatirkan jatuh pada praktek-praktek haram seperti riba. Paham ya? Lah mereka kan mau jalankan usaha gimana pakai aturan Islam, enggak pernah belajar tentang muamalah maliyah di dalam Islam. Tapi kalau mereka modali selama modal mereka tidak diketahui dengan jelas, paham? Itu dari yang haram. Kecuali misalkan ada orang non muslim datang, Mas, ambillah aku di korupsi lolos misalnya, itu 5 miliar. Wes 1 miliar tak kayak kue puteran misalkan ya, maka tolak, sebab hartanya haram jelas, paham? Mau muslim atau kafir kita tolak, karena hartanya jelas haram. Tapi kalau kita tahu dia itu kerja di lembaga ribawi misalnya, tapi juga usaha punya toko pakan ternak misalnya, toko pakan ternaknya halal, kerja di ribawinya haram, bolehkah kita bermuamalah dengan dia? Misalkan dia modali kita, boleh nggak? Dia bekerja di tempat yang haram, tapi juga punya usaha yang halal, boleh nggak bermuamalah dengan dia? Kata para ulama, tergantung. Kalau mayoritas hartanya haram, nggak boleh, paham? Jadi kalau mayoritas, misalkan dia itu mayoritas hasil kehidupannya itu 70% dari hasil riba misalkan, karena return, tapi sebagian 30% dari hasil kos-kosan misalkan ya, halal. Nah, maka kita diajak bermuamalah, kita dimodali, boleh nggak kita terima? Jangan. Paham? Ini pendapat yang saya ambil. Tapi kalau 50-50, jadi 50% dari yang halal, 50% dari yang haram, modal orang tersebut, baik dia muslim maupun kafir, maka kata para ulama makruh kita bermuamalah dengan dia. Paham? Makruh itu tidak disukai. Yang ketiga, kalau hartanya mayoritas halal, dia memang usaha bisnisnya itu peternakan ayam sama jual pakan ayam atau pakan hewan halal, sedangkan dia ada ya kadang-kadang aja itu pun kecil-kecilan ngerentang misalnya, hasilnya nggak seberapa tapi tetap dia lakukan, maka mayoritas hartanya halal, maka
bolehkah bermuamalah dengan dia? Menurut jumhur ulama boleh. Paham? Yang ideal memang kalau betul-betul hartanya Ustadz, kalau kita nggak tahu Ustadz, ada non muslim atau ada muslim yang kemudian kita ngajak kerjasama, kita nggak tahu hartanya dari mana, boleh nggak? Boleh. Paham? Dan nggak perlu kita tanya-tanya, tapi mau tanya ya silahkan. Kan nggak mungkin kita ada orang datang beli anggur kita kan, kemudian ketika datang beli anggur kita, nyun sewu mas, jenengan hasil duitnya ini dari mana, halal atau haram? Terus anggurnya ini mau digunakan untuk apa? Damel cium apa ajang di dahar langsung kan? Lah, kira-kira pelanggannya dotapan apa dari? Nah, maka nggak mungkin. Maka sudah transaksi saja, tidak ada masalah. Kecuali kita tahu persis. Perkenalkan mas, kalau niki ketua paguyuban pembuat cium misalnya. Ketua paguyuban membuat komer. Meskipun di pekunang saya belum tentu buat cium Sumalu ya, karena ada yang juga buat alkohol untuk kebutuhan industri, itu juga ada. Tapi ada yang buat cuyu, ada. Sing lebih terkenal itu kan. Nah, misalkan saya ketua paguyuban muncul ciu misalkan ya, atau pembuat ciu. Nah, saya mau pesan anggur ke jenengan. Tolong kirim ke tempat saya dengan harga sekian. Kalau jenengan mampu, saya tiap bulan akan mengambil 15 ton. Maka saya akan 15 ton setiap bulan dan saya cash. Kira-kira gimana? Wajib kita tolak, sebab kita tahu dia akan menggunakannya untuk yang haram. Syekh Abdullah Ibn Baz rahimahullah, seorang ulama di Madinah, di Mekah, di salah satu anggota Lajnah Daimah, beliau sampaikan ketika ditanya, saya itu penjual perhiasan wahai Syekh, dan ketika itu datang seorang laki-laki membeli perhiasan saya, bolehkah saya jual untuk dia? Kalau dia membelikan istrinya, membelikan putrinya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia belikan untuk dirinya, dia beli untuk dirinya karena dia coba, paham? Dicoba, dipakai, itu dipakai, pas, mas, niki mas, kalau pilih niki mawon. Lah, maka kita pertegas, nyon sewu, jangan pakai sendiri, iya. Nah, maka keadaan seperti itu, kata beliau, tidak boleh kita jual kepada dia. Kenapa? Karena laki-laki itu haram menggunakan perhiasan dari emas. Tidak boleh kita menjual kepada orang tersebut. Nama tajamnya dinyatakan Allah, ini tentang bagaimana tidak bolehnya kita ikut terlibat pada praktek-praktek haram. Nah, ini tentang bermuamalah dengan orang yang hartanya haram. Beda dengan ikut terlibat pada praktek haram, itu beda ya, Pak. Pernah dengar fatwa ulama tentang ini fatwa ulama tentang jual beli saham? Pernah ya? Kalau jenengan baca fatwanya DSN, Dewan Syariah Nasional, itu bahwa jual beli saham itu masih dibolehkan membeli saham yang dari perusahaan yang punya utang riba, paham? Selama tidak lebih dari 45%, karena dianggap hartanya mayoritas masih halal, paham? Tapi kalau fatwa AAOIV ini kalau tidak salah tidak boleh lebih dari 30%. Ini juga Dewan Ulama di internasional. Kalau dengan fatwa, lihat fatwanya OKI, Organisasi Konferensi Islam Internasional, sepakat para ulama, juga ada Syabakah Al-Islamiyah, ada Lajnah Daimah, itu banyak mengeluarkan fatwa tidak boleh meskipun 0,5%. Paham? Nah, letak bedanya adalah sudut pandang. Kita harus bedakan. Enggak ada papan tulis ya. Ini. Oh, ada ya. Bisa tarik cukup nggih? Ya, oh ini pendek. Oh iya. Ini
ini yang sepanjang. Oh sudah. Mam boleh tuh. Mam boleh tuh. Ya, kita sebutkan ini misalkan si A, ini si B. Kita harus bedakan antara si A ini hartanya 40% haram. Paham ya? Saya kelihatan ini. Kemudian 60% halal. Si B ngajak kerjasama si A untuk bikin bisnis. Bisnis ini bergerak dalam bidang yang halal. Tidak ada praktek yang tidak ada praktek haram. Misalkan ternak apa? Ternak ayam. Oh yang harus. Ternak ayam. Ayam. Ayam kampung misalkan ya. Usaha ini ada yang halal atau haram? Tidak ada, semua halal. Beda dengan misalkan si A punya perusahaan, 70% modal itu halal, tetapi 30% modal didapat dengan cara riba. Perusahaan ini adalah perusahaan katakanlah elektronik. Nah, ini beda dengan ini, paham? Kalau ini dia si A 40% hartanya haram, 60% hartanya halal. Terus ngejak kerjasama si B, bikinlah bisnis peternakan ayam kampung. Ayam kampung ini bergerak dalam bidang usaha yang halal, tidak ada praktek haram, maka tidak ada masalah. Banyak para ulama membolehkan, asalkan mayoritas hartanya halal. Meskipun nanti ini juga perbedaan pendapat ulama. Nah, sedangkan si A dalam kelompok kedua ini, si A punya perusahaan elektronik. Dia usahanya halal barang elektronik misalkan. Tetapi dia melakukan praktek haram di dalamnya. Apa? Dia utang riba sebanyak 30% dari modal. Ini kan ada ribanya. Berarti dia mengerjakan pekerjaan sebagian riba. Nah, si B beli sahamnya si A. Paham? 20%. Paham? Maka si B ini berarti dengan sadar menerima bahwa perusahaan miliknya yang nanti akan jadi miliknya sekitar 20% itu melakukan praktek riba. Paham? Ini beda dengan yang ini. Paham? Maka fatwa para ulama jumhur OKI kemudian Lajnah Adanya Syabakah Islamnya banyak itu menyatakan nggak boleh meskipun saham itu nilainya 1% dari hasil riba pun dari hasil melakukan praktek riba maka hukumnya haram membeli saham tersebut. Paham? Bisa bedakan ya? Yang atas itu haramnya kena apa? Misalkan ya ini riba lah ya, atau yang lain. Ini misalkan 40% atau 30% lah. Ya kalau sah 70% halal. Nah, dia kan bermuamalah dengan si B, ya kan? Bikin perusahaan ternak ayam. Ternaknya ayam halal nggak? Halal. Bergerak di bidang halal nggak? Halal. Ada mekanisme haram? Enggak. Boleh nggak? Boleh menurut banyak para ulama. Berarti bermuamalah dengan orang yang mayoritas hartanya halal. Itu harus dibedakan dengan membeli perusahaan, paham? Yang di dalamnya ada pergerakan mekanisme haram. Berarti kalau dia beli, dia menyetujui kalau perusahaan yang dia beli itu melakukan praktek riba. Di sini ada praktek riba? Nggak ada. Paham?
Yang praktek riba bukan perusahaan ini, tapi orang yang modali, paham? Ini kan dia di bisnisnya. Kalau ini kan bisnisnya bergerak di bidang riba 30%, paham? Maka ini tidak bisa diterima meskipun 1% sekalipun. Kata para ulama, OI, Organisasi Konferensi Islam Internasional, itu tidak bisa meskipun hanya 1% sekalipun haram. Ya. Tidak boleh kita membeli saham. Padahal ada nggak perusahaan yang tidak punya utang riba? Ya. Sulit kan gitu kan didapatkan. Ini saya sampaikan perbedaan pandangan di kalangan para ulama, dan saya lebih condong fatwa ulama internasional dalam masalah ini lebih aman dan lebih selamat. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, ini kaidah yang pertama, kerjasama antara muslim dengan non muslim. Yang kedua, ayyakuna ra'sul mali ma'luman, sesungguhnya apa modal pokoknya betul-betul diketahui, dimodali kira nilainya berapa itu harus jelas. Kemudian ayyu'ayyina, contoh saya kiri, nasibul amil minar ribhi, artinya bahwa ditentukan bagian keuntungan antara pemodal dengan pelaksana, antara pemodal dengan pelaksana. Ribhun, tambahan, yaitu keuntungan. Misalkan gini, nanti kalau saya modali, saya minta keuntungan 30%, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau saya modali, saya minta bunga 30% dari modal, itu haram. Ada yang tengah-tengah di antaranya, ini juga haram. Contoh begini, kan ada yang 30% dari untung, ada yang 3% dari modal, ada yang ditetapkan jumlah bagi hasil. Misalkan jenengan modali saya 200 juta, nanti tiap bulan tak kasih bagi hasil 5 juta tetap. Yang ini haram, ini haram, ini haram, ini halal. Paham? Kalau 3% dari modal itu berarti jelas itu adalah riba. Kalau ditetapkan kamu ngasih modal saya 200 juta, tak kayak bagi hasil 5 juta tiap bulan tetap, ini juga riba. Karena untung itu naik turun, kan gitu kan? Kata orang Madura, dan kadang turun dan kadang naik. Betul. Nah, kemudian yang tepat adalah 30% dari untung. Kemudian kata para ulama, masing-masing saling menanggung kerugian, paham? Baik mudorib maupun sohibul mal. Sohibul mal atau apa namanya apa itu? Pemodal itu menanggung kerugian apa? Modal. Sedangkan mudorib pelaksana itu menanggung kerugian tenaga dan pikiran. Nah, kesalahan yang sering terjadi dalam akad kerjasama mudoroba itu adalah si pengelola modal itu digaji. Nah, ini nggak tepat, paham? Sebab dia itu mengelola. Contoh, bukan berarti kalau kerjasama dalam koperasi itu karyawan itu digaji memang itu memang karyawan. Misalkan saya dikasih uang 30 miliar, misalkan Ustaz saya kerjasama sama antum, saya kasih uang 30 miliar. Ya halal koragi, misalkan ya halal insya Allah Ustaz, ya saya terima 30 miliar. Kemudian saya jalankan usaha, saya bikin sebuah misalkan peternakan. Otomatis kan saya cari pegawai kan. Lah pegawai itu saya gaji nggak ada masalah. Tapi sayanya yang mengelola tidak dapat gaji, paham? Saya dapat bagian dari nisbah keuntungan. Misalkan 30% dari keuntungan milik saya, 70% milik pemodal. Nanti kalau terjadi kerugian, pemodal menanggung kerugian modal, saya menanggung kerugian tenaga dan pikiran.
dikira. Saya misalkan jualan kambing kurban, 3 bulan sebelumnya saya pulaan 100 kambing, modalnya 300 juta. Ternyata kemudian saya jalankan untung 10 juta, dari 10 juta kesedihan ya, 20 juta misalnya. Kita bagi hasil 50%, 50%. Maka saya bagian 10 juta, 10 juta. Dia 10 juta, saya 10 juta. Ternyata tahun kedua saya jalankan lagi 3 bulan sebelum lebaran, saya kepulaan kambing, saya gemukkan, terus saya jual pas lebaran, delalah banyak yang mati. Nah, maka rugi dari modal 300 juta, uangnya tinggal 270, kelong 30 juta. Maka si pemodal menanggung kerugian 30 juta, uang dia hilang 30 juta, saya menanggung kerugian kulaan, capek, ngurusi wedhus misalkan ya. Selama 3 bulan nggak dapat apa-apa, paham? Dan saya rugi tenaga dan pikiran. Itu akad mudharabah. Beda nanti dengan akad musyarakah yang sifatnya sama-sama memberikan modal, itu nanti beda. Sampai sini ada yang tanya? Saya mau lanjutkan, tinggal 15 menit. Ada? Kenapa? Dibeli sesuatu dari orang yang hartanya campuran. Kita membeli sesuatu. Oh, dibeli seseorang. Ya tadi sama, itu kan bermuamalah. Kalau hartanya mayoritas kita ketahui haram, maka mayoritas ya, maka nggak boleh. Kalau kita ketahui 50-50 ya kira-kira setengah-setengah lah, maka makruh. Kalau kita ketahui mayoritas halal, maka boleh. Ini pendapat sebagian ulama ya, tidak seluruh sepakat ulama. Tetapi kalau kita tidak tahu ya sudah bermuamalah saja. Andai kan ternyata hartanya semuanya haram, misalkan ada korupsi, koruptor jalan-jalan ya di pasar Klewer, terus pokoknya kelambian naik bujune sama supirnya, dia jalan-jalan ke Klewer ya, karena korupsinya rotok cilik 300 juta kan, yang gede kan miliaran ya. Dia jarak Klewer, terus dia beli barang kita, apakah uang yang kita terima haram? Tidak, menurut jumhur ulama tidak. Meskipun ada yang mengatakan demikian, tapi pendapat yang lebih rajih tidak. Dan kita pun tidak perlu tanya pelanggan yang saya Pak, duitnya sing pundi. Nah, itu korupsi nopo mboten. Kok nyolong nopo kok pas kaya wong nyolongan. Malah dijak padu kan. Kalau bertamu Kemudian dia tahu dia itu atas seluruhnya mungkin ya, itu jadi yang haram. ya sama, ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan kalau sebagian ulama merujuk pada pendapat Ibnu Mas'ud, haram bagi yang ngambil, halal bagi yang lain. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi pendapat yang lebih dirojehkan, dikuatkan oleh para ulama pada pendapat Abu Bakar. Abu Bakar itu dikasih makanan maula beliau atau mantan budak beliau yang kemudian ternyata hasil dari perdukunan. Itu pun hasil perdukunan di masa dulu kan bukan? Nah, ada orang, dia ketemu dengan orang yang pernah diramal, terus kemudian ngasih hadiah ketika di Madinah, kemudian diberikan hadiah itu kepada Abu Bakar dengan dalam bentuk diberikan makanan. Akhirnya dimakan oleh Abu Bakar. Baru sesuap makanan, Abu Bakar ditanya oleh budak beliau tadi, biasanya wahai Abu Bakar, engkau itu selalu bertanya dari mana harta kami dapatkan, karena budak itu kadang nggak ngaji dan sebagainya. Maka ditanya, dari mana harta itu kamu dapatkan? Tapi kok sekarang engkau nggak bertanya? Kata Abu Bakar, oh ya saya lupa, dari mana harta kamu dapatkan? Kata dia, dari hasil perdukunan. Maka beliau muntahkan. Ini menunjukkan meskipun kita tidak bukan pelaku dari praktek harta haram itu, ketika terima tetap ditolak. Ini pendapat meskipun dikecualikan oleh sebagian ulama, orang-orang yang fakir dan miskin boleh dia menerima uang hasil yang haram. Tapi kalau korupsi ya jelas harus dikembalikan. Karena begini, harta haram itu kan ada dua. Harta haram yang didapatkan dengan kerelaan dan harta haram yang didapatkan dengan ketidakrelaan. Kalau harta haram yang didapatkan dengan ketidakrelaan seperti korupsi, seperti nyolong, seperti mencuri, mutil, merampok, maka kita diberi wajib ditolak, paham? Wajib ditolak. Tapi kalau harta haram dia itu didapatkan dengan kerelaan,
contohnya misalkan judi atau riba, itu kan kerelaan. Saya ngutangi orang 100 juta, terus saya minta bunga 1%, dia rela nggak? Rela. Berarti kan harta haram ini saya dapatkan dengan kerelaan. Lah bagaimana jika harta itu saya berikan ke orang lain? Apakah orang lain itu boleh menerima? Ini ada dua pendapat tadi saya sebutkan antara Ibnu Mas'ud dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka menurut pendapat yang lebih kuat, maka saya lebih condong kita tolak. Tapi kalau kita itu tahu datanya ada yang halal dan kita diberi dari yang halal, maka insya Allah tidak mengapa. Meskipun ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama juga, tapi lebih hati-hatian, saya lebih condong menghindar. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Oh, monggo silakan. Iya. Pelaksana yang nggak dapat gaji, no. Pelaksana itu dapat keuntungan. Sekarang kalau pelaksana dapat gaji, misalkan saya menjalankan usaha, misalkan ternak, terus dari uang modal 300 juta, tiap bulan saya potong 7 juta sebagai gaji saya. Ternyata rugi, ya kan? Dari 300 juta itu dikolongi gaji 21 juta, dikolongi kerugian mati kambingnya kira-kira sekitar 30 juta, berarti kelongnya kan sekitar 51 juta. Uangnya 300 juta tinggal 249 juta. Terus kalau si pemilik modal dia menanggung kerugian modal 51 juta hilang uang dia. Terus saya nanggung kerugian apa? Kalau saya digaji. Paham? Saya kan dapat gaji, berarti saya nggak nanggung kerugian apa-apa. Ini nggak boleh, nggak adil namanya, nggak boleh. Kalau saya itu mau digaji, ya saya bukan kerja sama, saya pekerja, paham? Boleh, saya pekerja, ngurusi duit dia, saya nggak dapat keuntungan, tapi saya dapat gaji, boleh. Ya, tapi Kak, berarti kan perusahaannya milik pemilik modal, saya yang menjalankan, saya dapat gaji, boleh. Kalau saya menjalankan dengan akad mudharabah, terus saya minta bagi hasil, juga minta gaji, itu namanya oke, kalau dalam bahasa Jerman tidak boleh. Nah, maka dia harus ikut menanggung kerugian. Apa? Yaitu tenaga dan pikiran. Tenaga pikiran. Dia harus menanggung kerugian itu. Dengan cara apa menanggung kerugian itu? Ya dia tidak digaji. Karena ada yang digaji ada. Saya pernah ngurusi perselisihan di antara mudharib dengan sahibul mal, itu ternyata mudharibnya itu digaji tiap bulan 5 juta. Lah gini caranya jenengan yo ora nanggung rugi no, Mbak. Saya bilang gitu. Lah saya enggak tahu, Ustaz. Maka gaji itu harus dikembalikan. Selama ini yang jenengan terima itu dikembalikan ke pemodal supaya jenengan ikut nanggung kerugian usaha tersebut. Oh, monggo silakan. Iya. Kalau kita sebagai jamaah itu tahu kalau Ustaz A ini sisa Ustaz B ini isi kita tidak tahu kebenarannya, bagaimana sikap kita Ustaz. Ya. Yang kedua, kalau kita beli ayam di pasar apa ya harus tanya ini disebut pakai disebut bukan gitu. Ya. Terima kasih. Bagaimana sikap kita kalau kita itu diberitahu, oh Ustadz itu Syiah, Ustadz ini ISIS, misalkan Ustadz ini Mu'tazilah misalkan. Pertama, kita harus tabayun dulu, betulkah berita itu, kan gitu kan? Ya. Kalau itu berita betul, ya jelas kita nggak boleh ngaji sama mereka. Karena kalau betul loh ya, berita itu betul, kita ya jaga diri tidak ngaji supaya tidak terkontaminasi pemikiran ISIS dan maupun Syiah, Khawarij maupun Syiah. Nah, tapi kalau berita itu tidak kita tabayunkan, ya terus kemudian apalagi disebarkan, kan itu kan? Oh itu sudah konsekuensinya berat kalau ternyata tidak benar. Makanya kan Rasulullah mengatakan idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kan itu kan? Jika datang berita maka tabayyunkanlah, dari orang fasik maka tabayyun. Apakah hanya orang fasik berita mereka yang kita tabayyunkan? Tidak, kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin,
Saya pernah baca tafsir dalam masalah itu, beliau sampaikan andaikan suatu berita itu menyerang seorang muslim yang lain, meskipun dari seorang ulama sekalipun, maka tabayunkan terlebih dahulu. Sekarang begini, sekali berapa ulama atau ustadz atau yang dilabelkan ini betul-betul sangat alim menjaga diri mereka dari perkara-perkara yang haram kan gitu kan, misalkan kayak membawa berita tanpa tabayun. Betul kalau saya pernah tabayun kan gitu kan saya misalkan ya Ustadz Fulan Syiah misalkan, saya tanya Ustadz, antum pernah tabayun nggak sama beliau? Pernah nggak menyatakan, pernah nggak menyampaikan berita-berita yang sampai ke antum untuk menyampaikan kepada orang tersebut? Kan harus seperti itu kan? Oh belum, sukulo nggih jare neok lah beras. Maka kita sikap kita ya jelas harus tabayun. Wallahu a'lam. Kalau kita dapat berita itu menyebarkannya itu hati-hati, karena itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Enggak mudah. Kemudian berkaitan dengan kita beli ayam, ini memang terjadi perbedaan pendapat juga di kalangan para ulama, tapi saya lebih condong pendapat ulama begini: selama yang jual itu seorang muslim, yang kita perkirakan dia juga menyembelih dengan cara Islam, maka insya Allah tidak mengapa. Yang nanggung dia kalau ternyata dia salah dalam penyembelih. Tapi kalau kita tahu bahwa dia itu muslim tapi perantau sholat, atau tapi nggak gagas masalah syariat, ya lebih kehati-hatiannya cari yang muslim yang kira-kira ngaji kan gitu kan, atau yang kita merasa aman. Misalkan kita kalau diberi orang Ustaz, seorang muslim, kita bertamu kan ke seorang muslim, terus kita disuguhi ayam bakar ya kan, si jine jajari tengkleng, si jine jajarine kambing guling kan gitu kan, yang nyuguhi muslim, paham? Apakah kita tanya nyon sewu ini tengkleng halal atau haram? Yang dari pripun? Ya silahkan kalau mau tanya, tapi secara umumnya tidak perlu. Selama yang menyediakan muslim kita makan nggak ada masalah. Kalau tapi yang bertanggung jawab atas halal haramnya itu yang ngasih, paham? Makanya ngasih orang itu jangan sembarang. Kita kalau beli roti misalkan, mohon maaf, saya itu beberapa kali kalau isi kajian dikasih roti, bukan beberapa kali, sering ya kan. Nah kalau roti itu roti pabrikan dan tidak ada label halalnya, mohon maaf, saya terus terang agak berat untuk memakannya, paham? Karena nggak ada label halal. Tapi kalau itu ada, kalau kecuali itu roti buatan rumahan, itu malah tidak apa-apa, karena yang jelas itu buahan temannya atau dia sendiri kan nggak ada masalah, saya makan insya Allah. Tapi kalau itu pabrikan misalkan, terus nggak ada halalnya, itu saya berat. Kenapa? Paling tidak kalau ada label halalnya itu kan kita bisa punya hujah di hadapan Allah bahwa saya makan sudah ada label halal. Nanti kalau salah yang dosa yang ngasih label halal maupun yang ngasih. Makanya kalau ngasih orang atau ustadz atau siapa yang kira-kira ada label, kalau pabrikan ya, kalau made in buatan sendiri atau temannya nggak ada masalah. Masa saya dikasih pisang kudu tak bolehin made in halalnya atau gedang goreng atau apa, insya Allah nggak ada masalah. Contohnya gitu, contohnya. Ya, begini. Salah satu sekte yang disesatkan oleh para ulama adalah Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah. Syiah itu sebenarnya Syiah itu macam-macam ya. Apakah disamakan semua juga? Wallahu ta'ala, banyak para ulama tidak menyamakan. Tapi Syiah Rafidhah yang menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, ini jelas bermasalah. Bahkan ada Syiah ekstrim, yaitu sampai mengkafirkan para sahabat. Naudzubillah. Wah itu jelas, itu sangat bermasalah. Makanya ajaran itu jangan kita ikuti kan. Yang kedua, Khawarij itu mudah mengkafirkan orang, paham? Mudah mengkafirkan orang, dikit-dikit orang itu kafir. Oh itulah nyanyi lagu Pancasila langsung dikafirkan misalkan. Ya monggo silakan, itu urusan masing-masing nanti di hadapan Allah Taala. Maka hati-hati dengan pemikiran-pemikiran yang ekstrim. Kemudian Mu'tazilah, ibadahnya beda-beda. Jadi artinya gini, tergantung kesyiahannya. Ya, saya pernah menerangkannya secara detail, tapi
panjang. Intinya begini, ada yang ibadah sholatnya beda, sama sekali ada yang berbeda. Mereka kemudian kayak misalkan Allah Akbar, tangan mereka tetap di bawah, enggak di dada. Cuman bukan berarti yang di bawah itu mesti Syiah, belum tentu. Karena ada mazhab Hanafiyah itu tangannya di bawah, paham? Hanafi atau Malikiyah itu tangannya di bawah, ya, tidak ditaruh di dada. Jadi memang ya ini pelajari lebih lanjut setelah lebih detail, kita akan tahu perbedaan. Saya pernah tayangkan film-film ya, tapi bukan di sini, di Masjid Al-Hadi, tentang kesesatan Syiah dari sisi cara ibadah mereka yang ekstrim, ya, kan tingkatan Syiah macam-macam. Tapi intinya ya kita mengikuti akidahnya Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sudah itu yang paling aman ya. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, banyak, Muawiyah dan sebagainya, banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang lain yang kita ikuti akidah mereka. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, bagaimana cara pandang tentang pemikiran ini, bagaimana cara pandang mereka, insya Allah yang paling selamat. Wallahu ta'ala a'lam. Kayaknya waktunya tidak memungkinkan, sudah jam 11. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.